Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku. Baiklah, judul materi kita hari ini adalah menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Pembahasan materi kita pada hari ini adalah yang pertama itu adalah tentang menjaga kehormatan. Yang kedua tentang ikhlas. Yang ketiga tentang malu, yang keempat itu tentang zuhud. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri, dengan kata lain menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah iffah. Secara bahasa, istilah iffah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khasi'ina wal-khasi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-sabimina was-sabimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab. Macam-macam sikap muru'ah. Muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Contoh muru'ah dalam kehidupan. Yang pertama adalah menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantunin anak yatim, memberikan beasiswa. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Pembahasan yang kedua adalah tentang ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersih
ikhlasnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharapkan ridho Allah semata. Secara istilah, Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengkotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Al-Quran Az-Zumar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab dalam kurung Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam kurung ibadah kepadanya. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Tingkatan ikhlas. Orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah SWT tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Orang khawas dalam kurung khusus, pada tingkatan ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Khawasul khawas, excellent. Pada tingkatan ini, seorang beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah SWT. Beribadah bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebab bukanlah sifat malu yang dia miliki, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Macam-macam sikap malu. Malu naruri, gariza. Sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Inilah yang termasuk cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Malu yang dicari, dilatih, muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhir nanti. Ada kalanya malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Hadis tentang malu, artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, malulah pada Allah dengan sebenarnya. Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah, beliau bersabda, bukan itu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya, mengingat kematian dan segala kemusnahan. Barang siapa mengingatkan akhirat, ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pembahasan yang keempat yaitu tentang zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Meskipun demikian, perlu diingat
Berlaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama, Abu Sulaiman Ad-Darani. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Abu Sa'id bin Al-Arabi. Zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dari dan lalai dari Allah. Ragib al-Isfahani. Orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Zuhud menurut para ulama. Haidar Bakir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat Rasulullah menunjuk kepada seonggokan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu? Kemudian sahabat menjawab, bangkai anjing ya Rasul. Rasul bertanya kepada sahabat, bagaimana sikap kalian terhadapnya? Kami merasa jijik, jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Hadis tentang zuhud artinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad SAW bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada mengembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmizi.